Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 476. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. 2 hari terakhir, Stephen Lin sangat nyaman. Setiap hari, dia bertemu berbagai orang, berbicara dengan mereka, dan mendapatkan hal-hal yang bergizi. Kota Shanghai layak menjadi pusat ekonomi terbesar di Tiongkok. Di sini, Stephen Lin telah melihat semua jenis orang berbakat dan menghasilkan banyak uang. Hari ini adalah hari ketika Kamar Dagang Cina Selatan mengadakan pesta persahabatan Tahun Baru Imlek. Stephen Lin mengenakan setelan khusus dan duduk di Rolls-Royce perusahaan. Di dalam mobil, Stephen Lin memegang dokumen. Ini adalah dokumen terperinci dari Kamar Dagang Cina Selatan. Stephen Lin telah membacanya berkali-kali, tetapi untuk mengingat semua yang ada di dalamnya, Stephen Lin masih melihatnya terus-menerus. Dari sini, dapat dilihat bahwa Stephen Lin sangat mementingkan Kamar Dagang Cina Selatan. Kamar Dagang Cina Selatan pasti bisa dikatakan sebagai salah satu kamar dagang terbaik di Kerajaan Naga. Kamar dagang ini adalah kamar dagang regional, yang meliputi wilayah Cina Selatan Kerajaan Naga, dan wilayah Cina Selatan selalu menjadi wilayah bisnis Kerajaan Naga yang paling berkembang. Kamar dagang ini mengumpulkan pengusaha top di wilayah Cina Selatan Kerajaan Naga. Siapapun yang membawanya ke sini memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 miliar, karena persyaratan minimum untuk memasuki Kamar Dagang Cina Selatan adalah 10 miliar. Dapat dikatakan bahwa Kamar Dagang Cina Selatan mewakili lingkaran bisnis teratas di seluruh kerajaan Panjang. Yang Anda temui di sini adalah orang kaya, dan bagi pebisnis, lingkaran itu adalah yang paling berharga, dan jauh lebih baik untuk menjalankan bisnis. Lingkaran yang baik daripada melakukannya dengan baik. Bisnis jauh lebih penting. Selama lingkaran itu terbentuk dengan baik, ada banyak peluang untuk menghasilkan uang. Kaisar memiliki 4 keluarga besar. 4 keluarga besar dapat dikatakan sebagai keberadaan teratas di utara, sedangkan Kamar Dagang Cina Selatan adalah keberadaan teratas di selatan. Selain itu, dalam hal kekuatan komprehensif, kekuatan keseluruhan Kamar Dagang Cina Selatan benar-benar lebih unggul dari 4 keluarga besar ya, karena Kamar Dagang Cina Selatan adalah aliansi, dan 4 keluarga besar adalah 4 keluarga mandiri. Mungkin hanya aliansi 4 keluarga besar yang bisa dibandingkan dengan Kamar Dagang Cina Selatan. Tentu saja, perbandingan ini tidak banyak nilainya, karena seperti yang disebutkan sebelumnya, Kamar Dagang Cina Selatan adalah aliansi yang mengumpulkan elit. Dia sangat besar, tetapi dia tidak memiliki kekuatan mengikat pada anggota. Jadi jika tubuh besar tersebar merata di tubuh semua orang, itu tidak akan menjadi apa-apa. Jika Lin Haitang dan yang lainnya diberi kesempatan, mereka pasti akan bersedia bergabung dengan Kamar Dagang Cina Selatan, tapi sayangnya, mereka bukan dari selatan, apalagi dari wilayah Cina Selatan, jadi Stephen Lin memiliki keuntungan terbesar. Dalam hal ini, kota Selat terletak di wilayah Kerajaan Panjang Tiongkok Selatan, dan sebagai kepala keluarga Lin di kota Selat, sebagai penduduk asli kota Selat, ia sepenuhnya memenuhi beberapa persyaratan dasar Kamar Dagang Tiongkok Selatan. Oleh karena itu, Stephen Lin datang ke Shanghai untuk berpartisipasi dalam persahabatan Festival Musim Semi Kamar Dagang Tiongkok Selatan. Lebih baik mengatakan bahwa saya datang untuk bergabung dengan Kamar Dagang Cina Selatan daripada berpartisipasi dalam perkumpulan mahasiswi. Kali ini, Kamar Dagang Cina Selatan mengundangnya untuk berpartisipasi dalam pesta persahabatan Festival Musim Semi, dan tujuannya adalah untuk mengundangnya bergabung dengan Kamar Dagang Cina Selatan. Sebelum itu, Stephen Lin telah menyerahkan informasi yang relevan, dan Kamar Dagang Cina Selatan juga telah meninjau dan menyetujuinya. Selanjutnya, dia hanya perlu pergi ke markas Kamar Dagang Cina Selatan, dan di hadapan anggota Kamar Dagang Cina Selatan lainnya, tuliskan nama Anda di daftar anggota Kamar Dagang Cina Selatan dan tekan sidik jari Anda.
Tujuan berpartisipasi dalam pertemuan persahabatan festival musim semi ini adalah untuk bertemu dengan anggota Kamar Dagang Cina Selatan lainnya terlebih dahulu. Setelah pertemuan persahabatan festival musim semi selesai, mereka akan pergi ke markas besar Kamar Dagang Cina Selatan bersama-sama. Rolls-Royce diparkir di luar kompleks perumahan kelas atas. Tidak lama kemudian, sosok yang akrab muncul di gerbang komunitas. Sosok itu berjalan lurus ke mobil Stephen Lin, lalu membuka pintu mobil dan duduk. Orang ini adalah Song Shiking yang dikirim ke kota Xiahai lebih awal oleh Stephen Lin. Bertemu lagi, bos. Song Shiking berkata kepada Stephen Lin sambil tersenyum. Apa yang kamu kenakan terlihat jauh lebih baik daripada ketika kamu berada di kota Sanyang, kata Stephen Lin, menyipitkan mata pada Song Shiking. Pada saat ini, Song Shiking mengenakan gaun haute couture yang pas, dengan rompi menutupi bahunya, dan leher V dalam yang berlebihan di dadanya, yang hampir mencapai perutnya. Untungnya, ada lapisan tule di dalamnya. Bagian tengah leher V untuk memblokirnya, tapi meski begitu, Stephen Lin masih bisa melihat garis besar dada Song Shiking, dan itu masih sangat besar. Song Shiking dulunya berpakaian konservatif di kota Sanyang, tapi dia tidak menyangka akan begitu berani di kota Xiahai. Jangan lihat, Song Shiking melepas rompinya dan menutupinya di depan dadanya. Kamu menipu dirimu sendiri. Ketika kamu tiba di klub mahasiswi, tidakkah orang lain melihatnya? Tanya Stephen Lin. Tidak masalah apa yang dilihat orang lain, kamu tidak bisa melihatnya, kata Song Shiking. Tenang saja, bahkan jika saya menontonnya, tidak masalah. Kami di sini untuk bekerja, kata Stephen Lin. Kalau begitu jangan melihatnya secara khusus, kata Song Shiking. Oh. Stephen Lin mengangguk, lalu melihat ke depan dan bertanya, sudah lama sejak aku datang ke kota Xiahai, bagaimana perasaanmu? Sulit, Song Shiking berkata dengan serius. Sulit, mengapa sulit? Stephen Lin bertanya. Ketika Anda berada di kota Sanyang, Anda dapat menghabiskan uang untuk menjadikan diri Anda seorang wanita dan wanita terkenal. Tidak seperti kota Xiahai, lingkaran selebriti di sini sangat eksklusif, terutama orang asing. Jika saya menghabiskan uang, mereka akan berpikir bahwa saya seorang kaya baru. Saya tidak menghabiskan uang, dan mereka pikir saya orang asing yang miskin, dan sulit untuk berintegrasi dengan mereka. Saya sudah di sini begitu lama, dan saya belum menemukan cara yang baik. Hari ini, harus menjadi kesempatan bagi Anda untuk menghadiri pesta persahabatan Tahun Baru Imlek Kamar Dagang Cina Selatan semacam ini pada tingkat mahasiswi. Para wanita top ada di sini, dan banyak wanita lokal tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Saya dapat berpartisipasi, saya akan memiliki rasa superioritas kepada mereka, dan begitu saya memiliki rasa superioritas, akan lebih mudah bagi mereka untuk menerima saya, kata Song Shiking. Aneh, kamu merasa lebih unggul dari mereka, tetapi mereka lebih cenderung menerimamu. Logika apa ini? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Seperti itulah para wanita di sini, mereka jauh lebih megah daripada siapapun yang pernah saya lihat dimanapun, dan jika ada seseorang di sekitar mereka yang dapat menghadiri pesta tingkat tinggi yang tidak dapat mereka hadiri, mereka akan ingin bersama ini. Orang, tanyakan tentang segala sesuatu di pesta itu, dan kemudian bagikan dengan orang lain sebagai titik diskusi, untuk mencapai tujuan berpura-pura menjadi kekuatan. Saya menyebutnya kekuatan harimau palsu rubah. Kata Song Shiking. Rubah harimau palsu, kamu sangat berbakat. Stephen Lin tidak bisa menahan tawa. Song Shiking tersenyum dan berkata, jika saya dapat berpartisipasi dalam pesta persahabatan festival musim semi Kamar Dagang China Selatan, dan mengirim lingkaran teman, mereka harus mengambil inisiatif untuk menemukan saya, karena menurut mereka, akan sangat terhormat untuk bertemanlah denganku. Selain itu, mereka akan berharap bahwa aku dapat membawa mereka ke pertemuan seperti itu di masa depan. Lingkaran selebriti benar-benar menarik. Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas.
Lingkaran selebritas lebih merah daripada lingkaran lainnya. Terutama di kota Shanghai, saya telah berada di sini selama sebulan, dan saya telah memperoleh banyak pengetahuan. Orang-orang di sini lebih tidak tahu apa-apa daripada orang-orang di tempat lain. Song Shiking menghela nafas. Dengan emosi berkata, "Lalu apakah kamu sudah menembus garis bawahmu?" Stephen Lin bertanya. "Aku tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu," kata Song Shiking. Stephen Lin tersenyum dan berkata, "Itu tidak perlu." "Ya." Song Shiking mengangguk. Mobil melaju sampai ke dermaga kota Shanghai. Di dermaga, sebuah kapal pesiar telah diparkir di sini untuk waktu yang lama. Stephen Lin keluar dari mobil, dan suara pengambilan gambar segera terdengar di sekitar. Pertemuan persahabatan Festival Musim Semi Kamar Dagang Cina Selatan juga dikenal sebagai baling-baling cuaca pasar saham. Mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan persahabatan Festival Musim Semi ini adalah orang-orang besar di antara para petinggi. Dikatakan bahwa selama mereka berpartisipasi dalam pertemuan persahabatan ini, saham perusahaannya akan oleh karena itu, ada banyak media yang melaporkan persahabatan Festival Musim Semi Kamar Dagang Cina Selatan setiap tahun. Song Shiking sudah mengenakan rompinya saat ini, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, memegang tangan Stephen Lin dengan satu tangan, dan berjalan bersama Stephen Lin ke gerbang keberangkatan kapal pesiar. Setelah memeriksa surat undangan, Stephen Lin diizinkan naik ke kapal. Sesampainya di kapal, Stephen Lin menemukan bahwa banyak orang telah tiba. Hampir setiap orang yang datang dengan seorang pendamping, seorang wanita dengan seorang pria, dan seorang pria dengan seorang wanita. Stephen Lin tidak mengenal siapapun di sini, tetapi dia telah melihat banyak foto orang di arsip. Saat itu, seorang pria datang dengan seorang wanita cantik. Pria ini terlihat berusia 50-an, dengan pelipis putih, mengenakan setelan hitam, sangat sopan, dan wanita di sampingnya juga sangat cantik. Dia berusia sekitar 30 tahun, dan penampilannya sebanding dengan Yao Jing. Song Shiking, itu tentang tingkat yang lebih tinggi. Stephen Lin. Pihak lain memanggil nama Stephen Lin begitu dia datang. Song Jun. Stephen Lin juga memanggil nama pihak lain. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria ini, tetapi nama pihak lain bergema. Orang ini adalah Presiden Kamar Dagang Cina Selatan, Song Jun, kepala keluarga Lingnan Song. Keluarga Song adalah keluarga kaya yang telah diturunkan selama ribuan tahun. Itu selalu hidup dalam pengasingan di daerah Lingnan. Meskipun tidak setenar 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran, itu tidak lebih buruk dari yang lain. Keluarga dalam hal kekuatan. Alasan mengapa keluarga Song adalah keluarga kaya adalah karena di satu sisi, itu kaya, dan di sisi lain, itu karena bakat. Selama 1000 tahun terakhir, keluarga Song telah menghasilkan seorang Perdana Menteri, 2 menteri, dan 3 pelayan. Setelah berdirinya negara, itu juga menghasilkan banyak bakat penelitian ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kontribusi kekuatan yang sangat besar, jadi di wajah resmi, keluarga Song juga sangat kuat. Song Jun adalah kepala keluarga Song. Dia telah menjadi Presiden Kamar Dagang Cina Selatan 11 tahun yang lalu. Dia memiliki kepribadian yang luar biasa. Dia memberi undangan Stephen Lin untuk bergabung dengan Kamar. Kamar Dagang Cina Selatan juga mengadakan pertemuan di Song Jun. Setelah waktu yang lama, itu mulai berkembang. Stephen Lin berjabat tangan dengan Song Jun. Song Jun berkata, "Aku selalu mengagumi nama itu untuk waktu yang lama, dan hari ini aku akhirnya bertemu dengan orang yang sebenarnya. Sungguh suatu kehormatan." "Apa?" kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Haha, jangan terlalu sopan. Semakin sopan kita, semakin jauh kita. Ayo, biarkan aku menunjukkan sisa kamar dagang kita," kata Song Jun. Dia dengan hangat memeluk bahu Stephen Lin dan mengambil Stephen Lin bersamanya ke samping. Bab 477. Song Jun adalah ketua kamar dagang yang memenuhi syarat.
Dia membawa Stephen Lin untuk bertemu banyak orang dari kamar dagang, dan memperkenalkan Stephen Lin kepada mereka dengan antusias. Banyak orang di kamar dagang Cina Selatan juga menyambut Stephen Lin dengan hangat. Bagi pengusaha sukses ini, mereka senang berteman dengan siapa saja yang setara dengan identitas mereka sendiri. Ada pepatah di kalangan bisnis bahwa ada banyak teman dan beberapa jalur. Sangat penting. Stephen Lin juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal banyak selebritas di lingkaran bisnis Cina Selatan. Percakapan dan sikapnya yang sopan membuatnya sulit untuk mengasosiasikannya dengan tempat kecil seperti kota Haixia. Lagi pula, Song Jun tidak secara khusus menekankan bahwa Haixia kota ini adalah kota kecil, meskipun sulit bagi mereka untuk memandang rendah seseorang karena latar belakang mereka, tetapi jika orang tahu bahwa Stephen Lin berasal dari kota kecil, masih akan ada diskriminasi pada akarnya. Disinilah Song Jun brilian, dan tidak heran orang ini telah menjadi ketua Kamar Dagang China Selatan selama bertahun-tahun. Di sisi lain, bagi Song Shiking, hari ini juga merupakan hari yang membuka mata. Banyak sosialita yang dulunya tidak terjangkau berdiri di depannya hari ini. Awalnya, Song Shiking sedikit pemalu dan tidak berani mengobrol dengan orang atau bahkan melihat orang, tetapi setelah melihat respons tenang Stephen Lin, dia juga perlahan disesuaikan dengannya. "Aku akan pergi ke kamar mandi." Song Shiking berbisik kepada Stephen Lin. "Ya." Stephen Lin mengangguk, lalu Song Shiking berbalik dan pergi. Apakah Song Shiking pergi ke kamar mandi? Tentu saja tidak. Pada kesempatan penting seperti hari ini, dia tidak akan membuang sedikit waktu untuk hal-hal lain. Setelah dia meninggalkan Stephen Lin, dia mulai memotret di mana-mana. Materi dalam foto sudah cukup untuk dia posting di momen selama setengah bulan. Bantu dia menjadi sosialita yang dianggap tidak menarik oleh orang lain. Ini adalah tujuan terbesar dia datang ke sini hari ini. Tidak bisa dikatakan bahwa Song Shiking sia-sia, hanya karena pekerjaannya menjadi sosialita, jadi dia harus melakukannya. Di sisi lain, Song Jun mengajak Stephen Lin untuk terus mengenal orang lain. "Wakil presiden kita ada di sini, aku akan membawamu menemuinya." Song Jun tiba-tiba menunjuk ke belakang tidak jauh. Bagian belakang tampak agak setengah baya. Stephen Lin memperkirakan bahwa dia seharusnya berusia 40-an, dan di samping punggungnya ada seorang wanita mengenakan gaun halter. Ketika dia melihat bagian belakang, Stephen Lin dia sedikit mengernyit. Sosok punggung itu sepertinya familiar. Song Jun berjalan bersama Stephen Lin. "Wakil Presiden Chen." Song Jun menyapa sambil tersenyum. Pria yang membelakangi Stephen Lin mendengar suara itu, menoleh untuk melihat Song Jun dan berkata sambil tersenyum, "Presiden Song." Pada saat yang sama, pendamping wanita di samping pria itu juga menoleh. Ketika dia melihat Stephen Lin, dia dan Stephen Lin tercengang pada saat yang bersamaan. "Mengetahui nasibmu, Fei Yan." Keduanya berseru bersamaan. Berdiri di depan Stephen Lin adalah Gu Fei Yan. "Kalian saling kenal." Wakil Presiden Chen sedikit mengernyit, lalu melepaskannya dengan cepat dan bertanya sambil tersenyum. "Kami adalah teman sekelas kuliah." Stephen Lin menjawab lebih dulu. "Oh, itu kebetulan, Presiden Song, siapa nama teman ini?" Wakil Presiden Chen bertanya sambil tersenyum. "Saya hanya ingin memperkenalkan kepada Anda, ini adalah anggota baru yang akan kita ikuti tahun ini, Stephen Lin, dari grup Lin, cabang dari keluarga Lin Imperial, dan salah satu pihak dalam hegemoni keluarga Lin ibu kota kekaisaran ini." Pertempuran. Dia juga super kuat, setidaknya di tingkat raja bela diri. Dapat dikatakan sebagai pemimpin muda, dan saya bahkan punya firasat bahwa pasti ada posisi takdir di antara 3 elit teratas di bawah usia dari 30 di Kerajaan Naga yang akan diumumkan bulan depan. Song Jun memperkenalkan sambil tersenyum. "Luar biasa." Wakil Presiden Chen mengangguk sambil tersenyum. "Setahu saya, ini Chen Tianrui, Wakil Presiden Kamar Dagang China Selatan kami, dari keluarga Chen di ibu kota kekaisaran."
Song Jun memperkenalkan keluarga Chen di ibu kota kekaisaran. Meskipun pengantar ini sederhana, itu cukup untuk mengejutkan orang. Namun, Stephen Lin sangat terkejut karena keluarga Chen di ibu kota kekaisaran milik utara, dan secara logis tidak dapat bergabung dengan kamar dagang Cina Selatan. Tianrui adalah cabang dari keluarga Chen di ibu kota kekaisaran. Dia telah tinggal di Xiahai sejak dia masih kecil, dan juga hukou lokal kami di Xiahai. Dia juga membuat kekayaannya di Xiahai, jadi dia bergabung dengan kamar Cina Selatan kami. Komers. Song Jun sepertinya tahu keraguan Stephen Lin dan berbisik. Saya mengerti. Stephen Lin tiba-tiba menyadari, lalu tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan lawanmu. Halo, aku sudah lama mengagumi namamu, kata Stephen Lin. Aku seharusnya mengagumi nama terkenal itu sejak lama. Aku telah mendengar banyak orang mengatakan tentang perbuatanmu. Di antara generasi muda, kamu pasti nomor 1. Chen Tianrui tersenyum dan berjabat tangan dengan Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum, memandang Gu Feiyan dan bertanya, kebetulan sekali, aku bisa melihatmu di sini. Ya, Gu Feiyan mengangguk tidak wajar. Memegang tangan Chen Tianrui itu juga telah dijatuhkan. Chen Tianrui memperhatikan ini, tetapi tidak menunjukkan banyak hal. Setelah obrolan singkat, Song Jun mengajak Stephen Lin untuk bertemu yang lain lagi. Chen Tianrui meraih tangan Gu Feiyan dan berbisik, sepertinya kamu punya cerita dengan teman sekelasmu yang lama. Tidak. Gu Feiyan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tangannya mencoba melepaskan diri dari tangan Chen Tianrui. Tetapi Chen Tianrui meraih dengan sangat kuat. Sulit untuk mencegahnya melepaskan diri. Kamu adalah pacarku sekarang, masa lalumu tidak ada hubungannya dengan masa kinimu, tahu? Chen Tianrui bertanya dengan ringan. Aku tahu, aku tahu. Gu Feiyan mengangguk. Chen Tianrui tersenyum, melirik Stephen Lin tidak jauh, dan kemudian berjalan ke sekelompok orang di sampingnya. Di ujung lain, Song Jun berkata kepada Stephen Lin saat dia berjalan, apakah kamu sangat akrab dengan wanita di sebelah Tianrui? Teman sekelas kuliah, tidak begitu akrab, kata Stephen Lin. Tianrui sangat posesif terhadap wanita. Orang yang bisa membawanya ke acara seperti ini haruslah gadis yang sangat dia sukai. Jadi, jika kamu tidak terbiasa dengannya, tidak perlu menghubunginya lagi. Jadi untuk tidak membuat Tianrui tidak bahagia, kata Song Jun. Ya, Stephen Lin mengangguk. Song Jun mengingatkannya dengan ramah, dan tentu saja dia tidak akan membantah apapun. Namun, Stephen Lin masih menatap Gu Feiyan lagi. Gu Feiyan berkata bahwa dia datang ke kota Xiahai untuk menjadi konsultan hukum, bagaimana dia bisa bergaul dengan Chen Tianrui. Stephen Lin selalu merasa sedikit aneh di hatinya. Begitulah orang. Ketika orang lain mengejar Anda menolak untuk menyetujui kematian Anda. Akibatnya, mereka tidak mengejar Anda. Jika Anda pergi ke orang lain, Anda akan merasa aneh dan tidak nyaman di hati Anda. Stephen Lin seperti ini saat ini, dia selalu berharap Gu Feiyan dapat menemukan kebahagiaannya sendiri, tetapi ketika hari itu benar-benar tiba, dia menemukan bahwa sudut hatinya sangat tidak nyaman, karena sudut itu sudah menjadi bayangan Gu Feiyan. Telah tertinggal. Stephen Lin menghela nafas, merasa bahwa dia murahan. Kapal pesiar melaju perlahan di sungai Huangpu. Ada embusan angin di sungai, dan di sebelahnya ada gedung-gedung tinggi. Lampu-lampu LED di atas gedung-gedung itu memainkan berbagai iklan, yang sangat menyilaukan. Stephen Lin juga melihat iklan kesehatan Yunjian. Isi iklan itu hanya beberapa kata, Yunjian, penjaga kesehatan 24 jam Anda. Hanya dengan beberapa kata ini, biayanya 600.000 yuan untuk muncul di gedung-gedung itu. Xiaolin, saya mendengar bahwa proyek kesehatan awan adalah milik Anda, kan? Ini sangat bagus, kesehatan pasti layak untuk diinvestasikan. Anda sering dapat melihat iklan untuk proyek kesehatan awan baru-baru ini, Anda takut telah berinvestasi banyak. Baik,
Orang-orang di sekitar Stephen Lin juga melihat iklan itu, jadi mereka mulai mengobrol dengan Stephen Lin. Proyek kesehatan cloud adalah fokus pekerjaan kami selanjutnya, dan saya harap semua bos dapat memberikan lebih banyak dukungan. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Orang-orang di sekitar mereka secara alami mengatakan ya untuk sementara waktu. Pada saat ini, Chen Tianrui membawa Gu Feiyan dan beberapa lainnya dari kamar dagang. Nasib, saya dengar Anda berinvestasi dalam proyek kesehatan cloud. Chen Tianrui bertanya sambil tersenyum. Ya, saya berinvestasi di dalamnya. Stephen Lin mengangguk. Hahaha, kamu sangat menarik. Bagaimana pendapatmu tentang berinvestasi dalam proyek ini? Kami juga meminta orang-orang dari kamar dagang kami untuk proyek ini sebelumnya, tetapi mereka semua ditolak oleh kami. Kata Chen Tianrui. Benarkah? Mengapa ditolak? Saya pikir proyek ini sangat bagus. Ini memperhatikan kesehatan masyarakat dan melindungi kesehatan masyarakat 24 jam sehari, yang secara efektif dapat mengurangi risiko berbagai jenis kematian mendadak dan meningkatkan waktu untuk penyelamatan. Bagi banyak orang seharusnya ada banyak manfaat bagi manusia. Kata Stephen Lin. Apa yang kamu katakan, gelang kesehatan apapun dapat dengan mudah melakukannya, tetapi lihat berapa banyak orang yang benar-benar memakai gelang kesehatan di pasaran sekarang. Sedikit, tahukah kamu mengapa? Tanya Chen Tianrui. Kenapa? Stephen Lin bertanya. Karena kamu perlu mengeluarkan uang. Gelang kesehatan hampir 100 yuan, tetapi beberapa ratus lebih mahal. Bagi orang biasa, meminta mereka menghabiskan uang sebanyak itu untuk investasi seperti itu dengan risiko yang tidak pasti adalah mustahil. Apa yang tidak pasti? Risiko. Itu adalah sesuatu yang mungkin tidak terjadi. Anda merujuk pada asuransi. Asuransi adalah risiko yang tidak pasti, karena orang tidak yakin akan sakit parah. Jadi biarkan mereka membayar sejumlah uang untuk ini. Mereka tidak ingin membeli asuransi untuk risiko yang tidak pasti. Karena mereka bahkan tidak ingin membeli asuransi, mereka bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk membeli gelang. Untuk alasan yang sama, biarkan mereka menghabiskan uang untuk berpartisipasi dalam proyek kesehatan cloud, mereka juga tidak mau membeli asuransi. Akan bersedia, karena apa yang disebut kematian mendadak juga merupakan risiko yang tidak pasti, kata Chen Tianrui. Begitulah. Stephen Lin mengangguk seolah tercerahkan. Melakukan bisnis tidak sesederhana tinju. Chen Tianrui berkata sambil tersenyum, kamu tidak bisa begitu saja menceburkan diri hanya karena orang lain telah menggambarmu cetak biru. Ada banyak jebakan di bidang bisnis. Meskipun kamu sangat berbakat dalam seni bela diri, Anda masih sedikit kekurangan di bidang bisnis ini. Baru-baru ini, saya telah melihat semua iklan kesehatan Yunjian. Tampaknya Anda telah berinvestasi banyak, kan? Ya, Anda telah menginvestasikan banyak uang. Stephen Lin menjawab dengan jujur. Sayang sekali, begitu banyak uang yang mungkin akan terbuang sia-sia. Orang bernama Leng Wenxing itu pembohong. Kamu masih belum memiliki cukup pengalaman, jadi kamu mudah ditipu. Sederhana. Chen Tianrui menggelengkan kepalanya dengan sebuah senyuman. Orang-orang di sekitar memandang Chen Tianrui dengan heran. Semua orang benar-benar dapat melihat apa yang dikatakan Chen Tianrui, tetapi adegan itu masih lebih baik untuk dikatakan. Apa yang tidak mereka harapkan adalah bahwa Chen Tianrui benar-benar mengatakannya di depan Stephen Lin, yang agak sengaja mengejek Stephen Lin. Saya sungguh-sungguh. Bab 478. Stephen Lin secara alami merasakan permusuhan Chen Tianrui, dan dia yakin bahwa permusuhan ini pasti karena Gu Feiyan. Song Jun mengatakan sebelumnya bahwa Chen Tianrui memiliki sifat posesif yang kuat terhadap wanita, dan dia masih tidak tahu yang mana. Sekarang dia telah mengkonfirmasi bahwa sikap posesif Chen Tianrui terhadap wanita benar-benar keterlaluan, hanya karena dia adalah Gu Feiyan. Bisa memusuhi Stephen Lin, yang tidak masuk akal. Feiyan, tolong bujuk kamu, teman sekelas lama, untuk menarik modal dan menghentikan kerugian tepat waktu. Setelah proyek terdaftar,
tidak akan ada jalan untuk kembali, kata Chen Tianrui sambil tersenyum, memeluk pinggang Gu Feiyan. Gu Feiyan berkata dengan ekspresi yang agak tidak wajar, Stephen, kamu dapat mempertimbangkan pendapat Tianrui. Mendengar ini, ketidaksenangan Stephen Lin tiba-tiba meningkat. Adapun mengapa dia kesal, dia tidak bisa menjelaskannya. Seolah-olah mantan pacar Anda menyuruh Anda untuk mempertimbangkan pendapat pacarnya saat ini, perasaan seperti itu membuat orang marah. Tepat ketika Stephen Lin akan menjadi gila, Song Shiking datang. Song Shiking berjalan ke sisi Stephen Lin, meraih tangan Stephen Lin dan menatap Gu Feiyan sambil tersenyum. Yo, bukankah ini Xiao Gu? Ya Tuhan, aku bertemu denganmu di sini. Song Shiking. Gu Feiyan dia memandang Song Shiking di depannya terkejut. Song Shiking di depannya berada di luar dugaannya. Dia tahu bahwa Song Shiking adalah sahabat Yao Jing, tapi sekarang, Song Shiking berdiri dekat dengan Stephen Lin dalam pakaian berskala besar seperti itu. Apa yang terjadi? Mencuri cerah. Ada kemungkinan besar. Memikirkan hal ini, api Gu Feiyan juga muncul. Dia mengejar Stephen Lin begitu lama tanpa hasil. Dia mengira Stephen Lin menolaknya karena dia setia kepada istrinya. Tanpa diduga, Stephen Lin sekarang terlibat dengan Song Shiking, yang berarti Stephen Lin tidak seperti yang dia pikirkan. Orang, dan alasan mengapa dia menolaknya mungkin hanya karena tidak suka. Aku tidak menyangka Gu Feiyan, kamu juga berada di kota Xiahai, dan kamu telah menemukan pacar yang begitu dewasa, kata Song Shiking sambil tersenyum. Ya, menemukan pacar yang dapat diandalkan lebih baik daripada menjadi simpanan orang lain, kata Gu Feiyan sambil tersenyum. Song Shiking mengangkat alisnya dan berkata, tidak ada yang salah dengan menjadi gundik, apakah tidak ada cinta sejati untuk seorang gundik? Kata Gu Feiyan. Sayang sekali beberapa orang menginginkannya, tetapi mereka tidak bisa. Apakah kamu mengatakan itu, sayang? Song Shiking meletakkan kepalanya di bahu Stephen Lin dan tersenyum penuh kasih. Jangan membicarakannya. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Chen Tianrui, saya ingat semua saran dari wakil presiden, tetapi proyek akan diluncurkan dalam 2 hari. Dan panah harus dikirim, dan tidak ada cara untuk kehilangan uang. Proyek mana yang kamu bicarakan? Song Shiking bertanya dengan rasa ingin tahu. Kesehatan awan, kata Stephen Lin. Berapa banyak kerugianmu? Song Shiking bertanya. Biayanya lebih dari 300 juta yuan untuk ditambahkan, dan saya tidak tahu berapa banyak yang akan hilang, kata Stephen Lin. Ternyata lebih dari 300 juta. Bahkan jika aku kehilangan semuanya, tidak masalah, itu membuatku takut. Song Shiking menghela nafas lega dan menepuk dadanya. Mengikuti gerakannya, semua pria di sekitar menatap dadanya. Song Shiking awalnya cantik, dia tidak banyak memakai, dan dia bertindak dengan berani. Tidak ada pria yang bisa mengabaikan keberadaannya, dan dia tahu betul apa yang disukai pria. Oke, jangan bicara. Semuanya, pergi dulu. Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di sekitarnya, dan kemudian pergi bersama Song Shiking. Melihat kepergian Stephen Lin, seseorang berkata kepada Chen Tianrui dengan tidak puas, Chen Tua, apa yang kamu bicarakan, bahkan jika kamu benar-benar tidak menyukai proyek Stephen Lin, mengapa kamu harus mengatakan itu? Mengapa? Apakah Anda optimis tentang proyek kesehatan cloud-nya? Chen Tianrui bertanya. Orang-orang di sekitar saling memandang dan menggelengkan kepala. Faktanya, mereka tidak optimis tentang proyek kesehatan cloud. Tahun lalu, Leng Wenxing menggunakan proyek ini untuk berinvestasi di kota Xiahai. Beberapa dari orang-orang ini benar-benar ditemukan oleh Leng Wenxing, tetapi semua orang mendorong proyek ini. Ya, alasannya adalah apa Chen Tianrui berkata, orang tidak akan membayar untuk hal yang tidak pasti, seperti halnya asuransi. Semua kata-kata baik sebelumnya sebenarnya hanya kata-kata biasa, ini yang dikatakan Stephen Lin sebelumnya, orang-orang munafik mengucapkan kata-kata munafik. Di Vanity Fair ini, semua orang adalah orang yang baik,
jadi mereka jarang mengatakan sesuatu yang memalukan. Jadi tindakan Chen Tianrui hari ini sangat mengejutkan, dan semua orang tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Bahkan jika kamu tidak menyukainya, kamu tidak perlu mengatakannya. Bagaimanapun, Stephen Lin adalah anggota kamar dagang kita, kata seseorang. Amarahku seperti ini. Jika aku tidak menyukainya, aku hanya mengatakan, apakah kamu takut dia tidak akan berhasil? Dia hanya orang dari tempat kecil. Bahkan jika dia bergabung dengan kamar dagang kami, dia hanya level terendah. Tanya Chen Tianrui. Orang-orang di sekitar saling memandang dan mengangguk setuju. Kamar dagang Cina Selatan sangat besar, dan dibagi menjadi 3, 6, dan 9 peringkat. Stephen Lin baru saja masuk, dan kekayaan bersihnya tidak terlalu banyak orang, umumnya yang terendah, dan Chen Tianrui sudah menjadi wakilnya. Presiden Kamar Dagang, jadi tentu saja dia yang terbaik. Identitas keduanya ada di sana. Chen Tianrui mengatakan bahwa Stephen Lin, maka Stephen Lin benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun identitas Stephen Lin sebagai seniman bela diri, itu berguna dalam seni bela diri, tetapi tidak berguna di kamar dagang. Setiap orang adalah pengusaha, sekuat raja seni bela diri, dan mereka dapat disewa untuk uang. Jadi Stephen Lin, raja seni bela diri yang kuat, ada di mata semua orang. Itu saja, perbedaan dari yang lain hanya bahwa orang lain perlu membayar pengawal, dan dia cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Sisi lain, mengapa kamu membawaku pergi? Aku tidak ingin orang itu menertawakanmu. Song Shiking berkata dengan tidak puas. Dia benar-benar mendengar apa yang dikatakan Chen Tianrui tentang Stephen Lin, jadi dia pergi ke sisi Stephen Lin untuk membantah, kalau tidak dia berjuang untuk memprovokasi Chen Tianrui dan Gu Feiyan. Dengan senyum dan banyak daging, saya bergabung dengan kamar dagang China Selatan. Bahkan jika perusahaan saya memiliki pijakan yang kuat di kota Shanghai, statusnya akan naik seiring dengan arus. Saya dapat menggunakan berbagai manfaat keanggotaan dari China Selatan Kamar Dagang untuk mengembangkan dan mengembangkan perusahaan saya. Sebagai perbandingan, apa yang sedikit diejek, kata Stephen Lin. Singkatnya, kamu tidak bisa. Song Shiking menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata dengan marah, Gu Feiyan itu juga idiot. Jika dia menemukan pacar, dia akan mempermalukanmu. Apa-apaan? Idiot bodoh. Jelas tidak. Dia meminta Chen Tianrui untuk memberitahuku, Gu Feiyan bukan orang seperti itu, kamu tidak boleh memarahinya lagi. Stephen Lin berkata dengan cemberut. Jika dia tidak membiarkan Chen Tianrui menertawakanmu, maka Chen Tianrui akan mencoba memprovokasimu ketika dia kewalahan. Pasti dia yang mengatakan sesuatu di belakangmu, dan Chen Tianrui menertawakanmu. Untuk apa kamu melakukannya? Dia sekarang, apakah kamu menyukainya? Persetan dengannya. Kalau begitu, apakah kamu layak untuk Yao Jing? Song Shiking bertanya. Oke, berhenti bicara. Stephen Lin memarahi dengan suara yang dalam. Song Shiking memutar matanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jangan menyebut Gu Feiyan di depanku di masa depan, kata Stephen Lin. Kamu masih memesanku. Song Shiking memandang Stephen Lin dengan heran. Pupil Stephen Lin menyusut, dan dia meletakkan tangannya di bagian bawah pinggang Song Shiking, dan meraih tangannya sedikit. Tubuh Song Shiking sedikit gemetar. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, Stephen Lin berkata sebelumnya, aku sangat marah sekarang. Jika kamu mengatakan hal lain, maka aku hanya bisa menembakmu. Kamu. Song Shiking membuka mulutnya, dia membuka mulutnya dan ingin membantah Stephen Lin, tetapi tangan Stephen Lin ada di bawah pinggangnya, dan kekuatan dan suhu dari tangan membuat tubuhnya melunak, dan dia tidak bisa berbicara sama sekali. Stephen Lin melepaskan tangannya, Song Shiking memeluk lengan Stephen Lin, kakinya lemah dan dia hampir tidak bisa berdiri. Kamu dalam kondisi yang cukup baik, kata Stephen Lin. Kamu tidak bisa melakukan ini, kata Song Shiking, sedikit terengah-engah. Lalu kamu masih memegang tanganku begitu erat.
Tidakkah kamu tahu itu ditekan? Stephen Lin bertanya. Kakiku lemah, kata Song Shiking dengan canggung. Begitu saja, kakimu lemah. Stephen Lin bertanya dengan heran. Song Shiking memelototi Stephen Lin dengan marah dan berkata, jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan memberi tahu Jingjing. Apakah kamu pikir dia percaya padaku atau kamu? Stephen Lin bertanya. Kamu harus percaya padaku, kata Song Shiking sebagai hal yang biasa. Stephen Lin tersenyum dan tidak membantah. Di kejauhan, Gu Feiyan menyaksikan Stephen Lin dan Song Shiking menggoda dengan perasaan campur aduk. Kapal pesiar telah berada di sungai untuk waktu yang lama, dan Stephen Lin telah kembali seperti semula, mengobrol dengan gembira dengan para pemimpin bisnis di kapal. Chen Tianrui tidak terus menyusahkan Stephen Lin, tetapi Stephen Lin kadang-kadang bisa mendengar komentar orang tentang kesehatan Yun. Hampir tidak ada yang optimis tentang proyek kesehatan Cloud, termasuk Song Jun. Stephen Lin tidak menjelaskan apa-apa. Zhang Quan bertanggung jawab atas proyek ini, dan Zhang Quan mengatakan kepadanya bahwa proyek ini dapat mengubah era. Dia mempercayai Zhang Quan 100%, dan tentu saja juga percaya pada prospek proyek ini. Stephen Lin merasa bahwa waktu adalah cara terbaik untuk menguji segalanya. Apakah proyek kesehatan Cloud akan berhasil atau tidak, hanya dapat diuji oleh waktu. Beberapa jam berlalu dalam sekejap mata. Kapal pesiar mendekati dermaga, dan semua orang turun dari kapal satu demi satu, dan kemudian pergi ke gedung komersial China Selatan. Stephen Lin akan bergabung dengan Kamar Dagang Cina Selatan di tempat itu dan menjadi anggota Kamar Dagang Cina Selatan di bawah kesaksian anggota Kamar Dagang Cina Selatan. Song Shiking tidak berpartisipasi dalam perjalanan ini, dan Stephen Lin mengirimnya ke pintu clubhouse dan pergi sendirian. Demikian pula, Gu Feiyan tidak pergi dengan Chen Tianrui, dia memilih untuk pulang. Dalam perjalanan, Gu Feiyan mengirim pesan ke Stephen Lin setelah berpikir lama. Bab 479. Maaf, aku tidak sengaja melakukannya, hanya minta maaf padaku dan Song Shiking. Petik 2. Ini adalah pesan dari Gu Feiyan kepada Stephen Lin. Stephen Lin sedang duduk di dalam mobil ketika dia melihatnya. Setelah dia melirik pesan itu, setelah lama diam, tidak ada jawaban. Untuk Stephen Lin, meskipun dia merasa tidak nyaman karena Gu Feiyan menemukan pacar, tetapi dia tahu bahwa perasaan tidak nyaman semacam ini benar, itu seperti nyeri persalinan selama operasi. Jika Anda kembali ke berita lagi, mungkin ini proses yang menyakitkan akan lebih lama. Ketika dia datang ke Kamar Dagang Cina Selatan, Stephen Lin berhasil menekan sidik jarinya pada formulir keanggotaan di bawah kesaksian semua orang, dan mendapatkan lencananya sendiri. Lencana Kamar Dagang Cina Selatan berbentuk timbangan baja, dan nama Stephen Lin terukir di bagian belakang lencana. Begitu Anda bergabung dengan Kamar Dagang Cina Selatan, Anda harus saling membantu dengan anggota Kamar Dagang lainnya, dan Anda harus berkontribusi pada Kamar Dagang bila perlu. Song Jun menepuk bahu Stephen Lin dan berkata, "Saya mengerti." Stephen Lin mengangguk. Tidak pernah ada tawar-menawar gratis di dunia ini. Jika dia ingin mendapatkan keuntungan, dia harus membayarnya. Ini adalah solusi jangka panjang. Kamu juga harus memperhatikan satu hal, begitu kekayaan pribadimu kurang dari 10 miliar, dan itu berlangsung selama setengah tahun, maka kamu akan dikeluarkan dari Kamar Dagang kami. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati dalam berinvestasi, jangan-jangan berinvestasi dalam proyek yang salah pada waktu itu, uang yang hilang akan hilang, dan jika dikeluarkan dari Kamar Dagang, itu tidak akan terlihat bagus. Kata Chen Tianrui dari samping. Itu tidak benar. Stephen Lin tersenyum tipis. Aset pribadinya hanya lebih dari 10 miliar yuan. Namun, keluarga Lin di Zhejiang Barat dan Zhejiang telah menjadi pengikutnya, dan keluarga Lin di Provinsi Dongyun juga miliknya. Sekutu, sumber daya yang dapat dia mobilisasi telah melebihi 100 miliar, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan asetnya jatuh di bawah 10 miliar.
Chen Tianrui juga harus tahu ini alasan mengapa dia mengatakan ini hanya untuk membuat Stephen Lin jijik. Stephen Lin tidak ingin membuat musuh di kamar dagang Cina Selatan, terutama wakil ketua seperti Chen Tianrui. Oleh karena itu, Stephen Lin sama sekali tidak melihat beberapa ejekan Chen Tianrui. Menghasilkan banyak uang dalam diam adalah hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang. Setelah upacara inisiasi selesai, tentu saja itu adalah suguhan. Stephen Lin baru saja bergabung dengan Kamar Dagang Cina Selatan, dan Song Jun, sebagai presiden, secara alami ingin mengatur pertemuan. Malam itu, Song Jun menyiapkan beberapa meja di klub pribadi kelas atas di kota Siahai. Hampir semua orang datang, tetapi Chen Tianrui, wakil presiden, menemukan alasan untuk tidak datang. Banyak orang melihat adegan ini, dan secara alami mengetahui hubungan antara Chen Tianrui dan Stephen Lin, dan ini juga membawa ketidaknyamanan pada tindakan Stephen Lin di kamar dagang di masa depan. Semua orang tahu bahwa Chen Tianrui dan Stephen Lin berselisih, maka tentu saja akan ada beberapa keraguan saat bekerja dengan Stephen Lin. Tentu saja, saat ini, Stephen Lin tidak menganggap serius hal-hal ini. Dia telah berhasil bergabung dengan Kamar Dagang Cina Selatan. Ini adalah tujuan perjalanannya ke Shanghai. Jika tujuan ini tercapai, maka semuanya sudah cukup. Dalam beberapa hari berikutnya, Stephen Lin sibuk dengan komunikasi. Song Jun adalah presiden, jadi dia secara alami adalah pilihan pertama untuk berteman dengan Stephen Lin. Kemudian, dia akan menggunakan Song Jun untuk berteman dengan beberapa tokoh top dunia. Kamar Dagang Cina Selatan hanya dalam beberapa hari, WeChat Stephen Lin sudah ada di sana. Lebih banyak orang jahat. Zhang Quan juga sangat sibuk akhir-akhir ini, sibuk mengiklankan dan mempromosikan proyek kesehatan cloud, sibuk merencanakan berbagai hal. Stephen Lin tidak pergi terlalu jauh untuk menanyakan kesehatan Yunjian, karena dia yakin Zhang Quan bisa melakukannya dengan baik. Namun, pasar tidak optimis tentang proyek kesehatan cloud yang akan datang ini, karena kelemahan kesehatan cloud yang disebutkan oleh Chen Tianrui sebelumnya semuanya nyata. Berdasarkan ini, harga saham grup Lin di belakang Yaojin Capital telah mengalami tren penurunan dalam beberapa hari terakhir, dan beberapa orang diam-diam memperluas kelemahan Yun Health hingga batas yang tidak terbatas, yang selanjutnya meningkatkan ketidakpastian pasar. Sebelum proyek kesehatan cloud diluncurkan, aset Stephen Lin telah menyusut sekitar 10%, atau lebih dari 10 miliar yuan. Namun, meskipun demikian, Stephen Lin masih sangat tenang. Dia berjalan di berbagai pesta kelas atas setiap hari, dan mengikuti Song Shiking seperti bayangan. Dia tidak hanya memiliki lebih banyak teman, tetapi identitas Song Shiking juga meningkat seiring arus. Menurut apa yang dikatakan Song Shiking, dia akhirnya secara resmi memasuki lingkaran selebriti di kota Siahai. Dan ini baru permulaan. Stephen Lin juga akan menempati sepertiga dari tanahnya sendiri di kota Siahai di masa depan. Hanya dengan cara ini kota Siahai dapat memenuhi syarat untuk menggemakan ibu kota kekaisaran. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu, dan akhirnya, hari ketika Cloud Health go public. Pukul 10 pagi ini, Yaojin Capital mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan peluncuran resmi Cloud Health 1.0. Dan pada konferensi pers ini, sebuah berita berat mengejutkan semua orang. Cloud Health akan diluncurkan dalam operasi yang sepenuhnya gratis. Itu benar, semuanya gratis. Apakah itu gelang atau pemantauan data di masa depan, proyek kesehatan cloud akan melayani publik secara gratis. Selama Anda masuk ke situs web yang sesuai, mengisi informasi dan mendaftar, maka Anda bisa mendapatkan gelang kesehatan awan dan menikmati layanan kesehatan awan. Semua orang tercengang kali ini. Harga gelangnya juga belasan rupiah, kamu kirim semuanya gratis, bahkan layanannya gratis, jadi bagaimana kamu menghasilkan uang? Semua orang bingung dengan tindakan Yaojin Capital, dan bahkan ada yang menduga itu hanya gimik. Namun, Zhang Quan, General Manager Yaojin Capital,
meyakinkan di depan kamera bahwa proyek kesehatan awan itu memang layanan gratis untuk publik. Ya, dan satu-satunya hal yang harus dibayar masyarakat adalah beberapa tagihan telepon ketika mereka memiliki masalah fisik. Kali ini, semua orang yang sama sekali tidak tahu tentang proyek ini menjadi tertarik. Bagi masyarakat Longguo, tidak ada yang lebih menarik daripada gratis gelang kesehatan yang harganya puluhan atau ratusan dolar untuk dijual di pasar gratis di proyek kesehatan cloud. Anda hanya perlu mengisi informasi yang relevan dan mengunduh aplikasi yang ditentukan, dan Anda bisa mendapatkan kode penukaran. Dengan kode pertukaran, Anda dapat pergi ke pusat pertukaran terdekat untuk menukar gelang. Hal yang baik, siapapun yang tidak berpartisipasi adalah orang bodoh. Akibatnya, pada hari pertama pendaftaran proyek, semua 20 titik pertukaran di kota Shanghai dipenuhi dengan orang-orang yang bersemangat. Menurut statistik, total lebih dari 500.000 orang mendapatkan gelang kesehatan awan hari itu. Pada saat yang sama, lebih dari 1 juta orang mengunduh dan mendaftarkan nol kesehatan awan di app hari itu. Anggota terdaftar harian dari app kesehatan cloud juga telah mencapai 1 juta, peringkat pertama dalam daftar unduhan app dalam satu gerakan. Pasar saham juga dirangsang oleh situasi seperti itu. Setelah pasar dibuka pada hari berikutnya, banyak saham di bawah grup Lin naik tajam. Pada penutupan, kekayaan bersih Stephen Lin naik 6%. Pada hari ini, volume pertukaran gelang kesehatan awan di kota melebihi 1 juta. Unduhan Cloud Health App terus melampaui 1 juta. Pada hari yang sama, Yaojin Capital mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan proyek kesehatan Jack Ma secara bersamaan di kota-kota domestik tingkat pertama seperti Imperial Capital, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou, dan Tianlu. Lin's Group mengumumkan bahwa mereka akan terus menginvestasikan 1 miliar yuan ke dalam proyek kesehatan awan untuk membantu proyek kesehatan awan mempromosikan tata letaknya di kota-kota tingkat pertama ini. Pada saat itu, proyek kesehatan awan juga akan menggunakan layanan gratis di kota-kota ini. Anda hanya perlu mengunduh aplikasi terlebih dahulu dan mendaftar. Setelah memasukkan nomor akun dan mengisi informasi yang relevan, ketika proyek diluncurkan di kota Anda bisa mendapatkan gelang kesehatan awan dan menikmati layanan gratis yang sesuai. Namun, mengingat kemampuan layanan yang terbatas, seluruh proyek kesehatan awan diharapkan untuk mengirim 100 juta gelang ke seluruh negeri. Mereka yang menginginkan gelang harus mengunduh app dan mengisi informasi yang relevan untuk mendaftarkan akun. Setelah 100 juta gelang dikirim, tidak ada pemesanan baru akan diterima untuk waktu yang singkat. Kali ini, orang-orang di seluruh negeri menjadi gila. Hari berikutnya, proyek app kesehatan awan mencetak rekor dunia dengan lebih dari 30 juta unduhan pada hari itu. Pada saat yang sama, pengguna Cloud Health yang terdaftar juga melebihi 40 juta. Pada hari yang sama, pada hari itu, kekayaan bersih Stephen Lin naik 8% lagi. Dalam 3 hari terakhir, nilai Stephen Lin telah melebihi nilai aslinya. Semua orang ingin mengunduh app karena hanya ada 100 juta gelang. Jika Anda tidak terburu-buru mengunduh app untuk membuat janji, Anda mungkin tidak mendapatkan gelang. Itulah hal menakutkan tentang barang gratis, dan tidak ada yang akan melepaskannya. Pada hari keempat pencatatan proyek kesehatan cloud, ada kabar baik. Kasus pertama kematian jantung mendadak dalam proyek kesehatan cloud telah diselamatkan. Dalam kasus ini, seorang pria berusia 30-an menderita kematian jantung mendadak saat tidur di rumah. Akibatnya, Pusat Data Kesehatan Cloud segera mendeteksi anomali data dan melaporkan data hanya dalam 10 detik. Ketika dia tiba di nomor telepon istrinya dicadangkan oleh pria itu, istri pria itu memperhatikan keanehan suaminya untuk pertama kalinya, dan menyelamatkan suaminya untuk pertama kalinya dengan bantuan suara profesional. Ke tempat kejadian. Pada akhirnya, pria itu berhasil menyelamatkan nyawanya. Begitu kabar baik ini keluar, segera diliput oleh media yang telah lama diatur oleh Yaojin Capital. Oleh karena itu,
Orang-orang yang masih ragu-ragu atau terlalu malas untuk melakukan hal-hal ini segera mengambil ponsel mereka dan mulai mengunduh aplikasi untuk memesan gelang kesehatan awan. Pada hari kelima, gelang kesehatan awan telah ditukar lebih dari 5 juta di pasar laut saja. Zhang Quan sementara menambahkan 10 titik pertukaran di kota Xiahai yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun demikian, banyak pengusaha masih tidak optimis tentang proyek kesehatan awan, karena sepenuhnya gratis, investasi tinggi, tidak dapat melihat kemungkinan pemulihan biaya, dan hasil akhirnya adalah membakar uang dan mati. Pada saat ini, fungsi MAL diam-diam diluncurkan di app proyek kesehatan cloud. Hanya ada satu produk di MAL, dan itu adalah baterai gelang kesehatan awan. Baterai gelang kesehatan awan dijual seharga 30 yuan, dan gelang menggunakan baterai, dan masa pakai baterai adalah 1 bulan. Begitu benda ini muncul, suaraku bergema di tanah kerajaan naga. Bab 480. Tuhan bekerja. Hanya ada 3 kata untuk menggambarkan gelombang operasi ibu kota Yaojin ini, yaitu, operasi Tuhan dari 3 kata ini. Yaojin Capital tidak menjual gelang, tidak memungut biaya layanan, dan tidak memiliki apa-apa. Setelah membagikan gelang dan layanan secara gratis, mereka akhirnya mendapat untung melalui baterai. Gelombang operasi ini sangat bagus sehingga tidak ada teman. Diperkirakan bahwa Yaojin Capital telah mengirim 5 juta gelang sejauh ini, dan jika biaya satu adalah 30 yuan, itu akan menjadi 150 juta. Jika dihitung menurut jumlah 100 juta di seluruh negeri, itu adalah pengeluaran 3 miliar. Dan kekayaan bersih Stephen Lin telah meroket lebih dari 20% dalam 5 hari terakhir berdasarkan kekayaan bersihnya yang 10 miliar. Ia telah menghasilkan 2 miliar dalam 5 hari ini. Ini hanya hasil dari 150 juta yang dia kirimkan. Termasuk pusat data dan publisitas, Dell. Total investasi di kota Xiahai akan dibatasi hingga 500 juta. Dan 500 juta ini telah diberikan kepada dia telah membawa kekayaan bersih dari 2 miliar yuan, dan dia telah menghasilkan uang darah tidak termasuk hal-hal lain, ditambah baterai, itu bahkan lebih luar biasa. Baterai 30 yuan, dapat mendukung 1 bulan, berapa banyak? Itu tidak banyak. Sekarang biayanya 50 yuan sebulan untuk menjadi anggota video. Siapa yang akan berpikir bahwa 30 yuan sebulan terlalu mahal untuk sebuah baterai? Selain itu, setelah sebulan, saya tidak tahu berapa banyak orang di seluruh negeri yang akan diselamatkan oleh proyek kesehatan cloud, dan kebiasaan penggunaan setiap orang telah terbentuk, jadi hampir pasti membeli baterai untuk melanjutkan. Menurut penggunaan nasional 100 juta yuan, satu baterai dapat menghasilkan pendapatan Stephen Lin 3 miliar sebulan. Setelah dikurangi biaya, tidak masalah untuk menghasilkan lebih dari 1 miliar sebulan. Yang paling mengerikan adalah bisnis ini tidak selesai dalam sebulan. Selama Anda menggunakan gelangnya, Anda harus membeli baterainya. Setelah kebiasaan terbentuk, akan sulit untuk mengubahnya. Sama seperti anggota Kiki, banyak orang telah mengembangkan kebiasaan menjadi anggota, tetapi jika mereka tiba-tiba dihentikan, mereka akan sedikit tidak nyaman. Artinya, di masa depan, setidaknya 100 juta orang akan menyumbangkan lebih dari 100 juta keuntungan untuk Stephen Lin setiap bulan. Setahun adalah puluhan miliar. Anda harus tahu bahwa kekayaan bersih Stephen Lin hanya lebih dari 10 miliar, di mana lebih dari 2/3-nya adalah aset tetap. Dengan keuntungan puluhan miliar per tahun, hanya perusahaan ratusan miliar yang dapat melakukannya sekarang. Stephen Lin telah melakukannya dengan kekayaan bersih 10 miliar, yang cukup untuk dicatat dalam sejarah. Banyak orang hanya dapat menggunakan 2 kata untuk menggambarkan grup Lin saat ini. Di bawah stimulasi berbagai kabar baik, kekayaan bersih Stephen Lin naik lagi dan lagi. Selain itu, lalu lintas app kesehatan awan yang diunduh dengan panik juga bergegas ke puncak negara dalam waktu singkat. Jika aliran ini terwujud, itu sangat menakutkan. Sederhananya, Stephen Lin akan menghasilkan uang gila selanjutnya.
Proyek kesehatan cloud terdaftar selama seminggu dan menerima sambutan hangat. Pengisian daya baterai pada awalnya sedikit kontroversial. Beberapa orang mengatakan bahwa proyek kesehatan awan adalah tipuan, tetapi banyak mata orang masih terbuka. Segala sesuatu dan layanan diberikan kepada Anda secara gratis. Sangat normal untuk mengisi daya baterai Anda. Mungkinkah gelang Anda kehabisan daya? Apakah Anda masih ingin orang lain mensuplai Anda dengan baterai secara gratis? Itu akan terlalu banyak. Jadi, kontroversi kecil ini hilang. Setelah itu, Cloud Health Project merilis data untuk minggu pertama. Pada minggu pertama, proyek kesehatan awan melaporkan total lebih dari 1.800 kasus penyakit mendadak MW. Semua kasus ini berhasil dikirim ke dokter dalam waktu singkat, dan total 1.352 kasus berhasil diselamatkan. Sekitar 500 kasus lainnya meninggal setelah dikirim ke rumah sakit karena penyakit parah mereka, yang tidak ada hubungannya dengan proyek kesehatan cloud. 13.512 kasus yang berhasil diselamatkan berarti 1.352 jiwa dan 1.352 keluarga. Semua ini menjadikan Cloud Health sebagai penjaga kehidupan paling andal di benak orang-orang. Setelah itu, proyek kesehatan awan bekerja sama dengan asuransi Ping An untuk berhasil meluncurkan proyek 10 batangan yang didedikasikan untuk kesehatan awan. Selama Anda membayar 10 yuan lebih banyak. Ketika Anda membeli baterai, Anda akan mendapatkan perlindungan 1 tahun. Isi perlindungannya sangat sederhana. Sekali Anda mengalami serangan jantung atau penyakit lain, Anda masih akan mati setelah dikirim ke rumah sakit. Kompensasi asuransi tersedia. Untuk $10, Anda tidak dapat membeli kerugian dan Anda tidak bisa dibodohi. Anda menghabiskan $30 sebulan untuk baterai, jadi menghabiskan $10 lagi tidak akan memengaruhi hidup Anda. Selain itu, $10 adalah biaya 1 tahun. Itu tidak layak. Akibatnya, begitu 10 batang kayu itu terdaftar, mereka langsung dirampok. Nilai Stephen Lin terus meningkat. Adegan ini membuat banyak orang cemburu. Mereka yang menolak proyek kesehatan cloud sebelumnya, atau bahkan mengejek proyek tersebut, sangat kesal saat ini. Beberapa orang di kamar dagang memanggil Stephen Lin secara khusus, berharap untuk duduk bersama Stephen Lin dan melihat apakah mereka bisa terlibat dalam proyek kesehatan awan, tetapi saat ini proyek kesehatan awan telah menjadi ayam yang bertelur emas. Nasib tidak mungkin dibagikan kepada orang-orang ini. Beberapa orang lebih pintar. Mereka ingin pergi ke kota tingkat kedua untuk secara langsung menyalin model Stephen Lin. Akibatnya, setelah mereka pergi ke kota tingkat kedua, mereka menemukan bahwa tim Yun Health telah memasuki kota tingkat kedua ini. Karena ada kasus yang berhasil di depan, pemerintah daerah lebih bersedia bekerja sama dengan proyek kesehatan awan, dan bahkan beberapa pemerintah daerah telah memasukkan proyek kesehatan awan ke dalam sistem kesejahteraan lokal mereka. Operasi semacam ini juga terlalu mencolok, dan langsung mengirim mereka yang berpikir mereka pintar ke pertunjukan. Pada saat ini, hampir setengah bulan telah berlalu sejak Stephen Lin datang ke kota Shanghai. Menurut rencana, Stephen Lin seharusnya pergi seminggu yang lalu, tetapi proyek kesehatan awan terlalu menarik, jadi Stephen Lin memilih untuk tinggal di kota Shanghai untuk memperhatikan pengembangan lanjutan dari proyek kesehatan awan. Yaojin Capital, di kantor Zhangquan. Siu, itu terlalu mencolok, jadi 10 batang, kamu bisa memikirkannya. Pemimpin pasukan tua, kamu terlalu hebat. Stephen Lin tidak bisa tidak mengacungkan jempol pada Zhangquan. Baterai adalah langkah pertama, 10 ingot adalah langkah kedua, dan kemudian akan ada lebih banyak konsumsi nilai tambah. Konsumsi nilai tambah ini paling banyak tidak akan melebihi 10 yuan, dan tidak akan menambah beban bagi pengguna. Kami akan memandu pengguna perlahan. Untuk mengembangkan kebiasaan konsumsi, diperkirakan secara konservatif pada akhirnya, ada sekitar 250 juta orang di Kuanlong yang akan mengirimi kami uang setiap bulan, kata Zhang Quan sambil tersenyum. Wenxing, tahukah kamu,
Aku makan malam dengan Song Jun dari kamar dagang Cina Selatan kemarin, dan banyak dari mereka menyesali isi perut mereka. Ini adalah ayam yang bertelur emas, dan mereka bahkan tidak melihatnya, haha. Stephen Lin tertawa. Leng Wenxing, yang duduk di seberang Stephen Lin, menggaruk kepalanya dan berkata, saya tidak berharap itu menjadi begitu populer. Faktanya, itu semua berkat Presiden Zhang. Jika proyek yang bagus tidak memiliki strategi pemasaran yang baik, itu akan sia-sia. Saya juga tahu kekurangan proyek, tetapi saya tidak berharap bahwa Presiden Zhang akan berpikir untuk menggunakan metode gratis untuk menyelesaikan kekurangan ini. Itu terlalu kuat. Para pengusaha di sini memiliki pola pikir yang serius, dan semua yang mereka lakukan adalah untuk menghasilkan keuntungan dengan cepat. Oleh karena itu, apapun yang mereka lakukan, mereka tidak pernah menganggap kata gratis, dan tentu saja mereka tidak akan berpikir bahwa mereka dapat menggunakan gratis untuk menjalankan proyek kesehatan cloud. Saya juga beruntung. Zhang Quan berkata sambil tersenyum. Jangan sopan, kelas tua, jika gratis adalah keberuntungan, maka konsumsi nilai tambah selanjutnya tidak sesederhana keberuntungan. Saya ragu Anda pernah bekerja di pabrik angsa sebelumnya, dan kemampuan untuk menginduksi nilai tambah. Konsumsi adalah masalah. Ini benar-benar luar biasa, kata. Saya suka bermain game Goose Factory, kata Zhang Quan. Apakah aplikasi paten proyek telah diajukan? Stephen Lin bertanya. Yah, semua aplikasi telah diterapkan, paten luar negeri sedang diterapkan, dan materi yang relevan telah diajukan, kata Zhang Quan. Ya, Stephen Lin mengangguk dan berkata, kita seharusnya tidak fokus pada negara. Orang-orang dari seluruh dunia harus berpartisipasi dalam proyek semacam ini yang bermanfaat bagi umat manusia. Harus ada strategi yang berbeda untuk negara yang berbeda. Misalnya, negara maju harus fokus pada privasi, jadi mereka harus memperkuat keamanan pusat data. Misalnya, negara terbelakang memiliki kapasitas konsumsi yang terbatas, dan secara tepat mengurangi konsumsi nilai tambah seperti baterai. Harga, selain itu penelitian dan pengembangan gelang dan baterai generasi kedua sudah dimulai, kita harus meluncurkan gelang dan baterai generasi kedua sebelum gelang dan baterai generasi pertama retak, masih banyak hal yang harus dilakukan, kata Zhang Quan dengan emosi. Apakah generasi kedua datang begitu cepat? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Gelang generasi pertama kami diproses oleh seseorang karena keterbatasan waktu. Jika kami tidak dapat mengembangkan gelang generasi kedua secara mandiri sesegera mungkin, kami akan tunduk pada orang lain untuk waktu yang lama, jadi gelang generasi pertama datang. Keluar. Saat itu, saya sudah meminta seseorang untuk membeli pabrik gelang kesehatan untuk penelitian dan pengembangan gelang versi 2.0. Adapun baterai, ini adalah masalah yang lebih penting. Meskipun kami telah menandatangani kerahasiaan kesepakatan dengan produsen baterai, dalam menghadapi kepentingan besar, kami belum. Cara untuk memastikan bahwa mereka akan mematuhi kontrak secara ketat, jadi kami memperoleh teknologi paten baterai kami sendiri dan menggunakannya untuk memproduksi baterai generasi kedua. Proyek ini juga telah berkembang. Saya telah menggalinya dari produsen baterai kooperatif asli. Beberapa tulang punggung teknis, dengan dukungan keuangan yang memadai, penelitian dan pengembangan baterai generasi kedua sangat cepat, kata Zhang Quan. Seperti yang diharapkan dari kelas lama, pemikirannya terlalu jauh di luar jangkauanku. Stephen Lin tidak bisa tidak mengagumi, pemikiran Zhang Quan memang luar biasa. Gelang generasi pertama baru dipasarkan selama seminggu, dan penelitian dan pengembangan gelang generasi kedua telah selesai. Dalam prosesnya, pemikiran berwawasan ke depan ini ditakdirkan untuk menjaga proyek kesehatan awan di depan lawan-lawannya. Inilah kehidupan yang aku suka. Zhang Quan meregangkan tubuhnya dengan nyaman. Salah satu dari dua kartu ini bernilai 100 juta. Stephen Lin mengeluarkan dua kartu bank dari sakunya dan meletakkannya di atas meja, dan berkata, satu untuk Anda masing-masing adalah bonus yang diberikan kepada Anda sebelumnya.
Terima kasih. Zhang Kuan dengan kasar menyingkirkan kartu bank, dan Leng Wenxing melakukan hal yang sama. Semua orang keluar untuk berbisnis untuk menghasilkan uang. Jika Anda terlalu sopan saat mengambil uang, maka tidak ingin mengambil lebih banyak uang di masa depan. Ini adalah akal sehat. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.